sholat Jumat itu mereka berangkat hari Kamis. Nanti sampai di sini hari Jumat dulu jalan kaki dan sholatnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy friends, ini adalah hari ketiga Social Expedition Happiness Story from Timor. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju desa Oebesa untuk melakukan asesmen program pembangunan masjid, dan setelah itu kita akan menuju desa Tuniun, di mana desa tersebut adalah salah satu desa yang menjadi cikal bakal tersebarnya Islam di tanah Timor Tengah Selatan. Setelah satu malam kita menginap di desa Moleong, kampung Oewe, kita akan melanjutkan perjalanan hari ini. Tetap semangat, mari ikuti terus Happiness Story from Timor. Perjalanan kali ini adalah perjalanan pencarian sejarah masuknya agama Soeb Metan di Pulau Timor. Ya, Soeb Metan. Karena dulu mereka belum mengenal apa itu Islam. Mereka hanya mengenal Soeb Metan atau yang artinya peci hitam. Oke, kita udah sampai di Kampung Oebesa. Kita sudah mengasesmen kondisi dan kebutuhan dari masjid yang kondisinya memang pembangunannya terhenti, dan hari ini kita akan berbagi kebahagiaan kembali untuk para warga yang ada di sini, khususnya umat muslim. Yuk. Oke, kita sedang di perjalanan menuju Kampung Silu. Kampung Silu yang ada di Desa Tuniun. Ini adalah hari ketiga Social Expedition Happiness Story from Timor. Dan kita memang harus sudah biasa dengan jalan seperti ini. Berbatu, berair, berlumpur. Kalau musim kemarau, maka kita harus siap dengan kondisi yang cukup kering dan juga berdebu. Oke, sekarang kita melewati sungai nih. Perjalanannya Itu lumayan. ekstrim sekali ini. Kita sudah sampai di Kampung Tuniun. Kampung Tuniun, ya betul. Alhamdulillah, ini nanti ada cerita yang menarik dari kampung ini, dari masjid ini, dari warga sini. Nanti akan kita dengar ceritanya langsung dari Ustadz Muhajir ataupun dari para tokoh yang ada di Kampung Tuniun ini.
saya sudah mengajak teman-teman saya dari Sharing Happiness, dari Muslim Asia Foundation, dan difasilitasi oleh Ustadz Muhajir gitu ya, selaku ketua dari Yayasan Hijrah. Kesini kami ingin menanyakan gitu tentang sejarah Islam yang konon katanya Masjid Al-Munawwaroh ini menjadi masjid pertama, dan sesuai namanya gitu ya, cahaya yang bersinar. Sesuai namanya, masjid ini menjadi masjid pertama dan menjadi titik mula penyebaran Islam dan cahaya Islam bersinar di Timur Tengah Selatan, umumnya di Pulau Timor ini. Seperti yang ditanyakan bahwa nama masjid ini adalah Masjid Al-Munawwaroh. Nah, itu sejarah pertama kenapa dinamakan Al-Munawwaroh, karena mungkin kita juga mengikuti jejak Rasulullah seperti Madinah Al-Munawwaroh. Mungkin dari situ baru tersebarnya agama Islam. Dan mungkin sudah pernah mendengar cerita atau ini kaitan dengan Timur Tengah Selatan, khususnya kita di pedalaman timur ini, perkembangan Islam memang pertama kali dari tempat ini ya, kurang lebih sekitar tahun 1966, 67, sekitar situ. Tahun itu para orang tua kita, jadi dulunya tidak beragama, masih animisme atau semacam itu. Dan tahun 65 diwajibkan untuk setiap keluarga harus memilih salah satu agama. Dan di situ yang masuk pertama Kristen juga, orang tua kita di sini yang menerima. Datang lagi Katolik, kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian datang agama Islam. Nah, di sini orang tua kita dulu almarhum Haji Gunawan Isu, yang nama sebelumnya itu, nama animismenya itu Seo Isu. Maka kurang lebih sekitar 13.000 pengikut beliau itu yang syahadat untuk masuk Islam, dan syahadatnya di tempat ini. Pertama di kampung rumah di sebelah masjid sini, sekitar 200 meter dari sini, itu tempat syahadat untuk para orang tua kita masuk Islam. Dan berbondong-bondong dari tempat-tempat yang mungkin sudah dikunjungi itu semua di sini. Mau sholat Jumat itu mereka berangkat hari Kamis, nanti sampai di sini hari Jumat dulu jalan kaki dan sholatnya di sini. Dan tempatnya sekitar di 200 meter dari sini, itu istilahnya lopo. Dulu itu lopo, bukan masjid, karena kita belum kenal masjid ya, lopo ini. Dan mereka sholat, imam di tengah-tengah, sementara jamaah keliling. Nah, hanya Melingkar. Imam hanya baca Al-Fatihah pertama kali itu. Nah, baca Al-Fatihah, tapi mereka bisa sholat, habis baca Al-Fatihah langsung bubar. Nah, begitu. Di saat ini 2021, kira-kira ada berapa banyak masjid dan kira-kira ada berapa banyak kampung Islam dan umat Islam di Timur Tengah Selatan ini? Bermula dari kampung Tuniun sini, di Masjid Al-Munawwaroh, masjid yang pertama, kemudian menyinari seluruh kampung yang ada di TTS ini, dan sehingga saat ini sudah 40-an lebih yang masjid musola yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan ini alhamdulillah sudah kami kunjungi semuanya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik itu di jalur selatan, daerah Kolbano dan sekitarnya, sampai seluruh kecamatan yang ada di TTS yang ada masjidnya, itu sudah kami kunjungi semuanya. Ini memang jadi masjid pertama gitu ya, dan apakah memang tidak ada rencana untuk memperluas? Apakah memang sudah ada rencana tapi memang dari pihak sesepuh di sini ingin menjaga masjid ini seperti sedia kala aja gitu, seperti yang pertama kali dibangun seperti itu? Hanya kurang lebih sudah 3 kali. Artinya yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa dia seperti lopo atau lumbung ya, di lopo itu rumah seteng alang-alang tapi setengah. Kalau umat wuwu itu harus sampai di sambung dengan tanah. Sementara lopo ini dia tiangnya 4, terus gantung seperti ini, dan itu balai pertemuan. Jadi pertama kita sholat di situ, sholat Jumat ataupun pertemuan-pertemuan kayak Islam ini di lopo itu. Kami juga sudah
diskusi dengan sesepuh di sini, orang tua jamaah, dan ada keinginan untuk kita perlebar lagi, artinya kita renovasi, insya Allah untuk ke depan bisa renovasi, dan mudah-mudahan hadirnya teman-teman sharing happiness di sini dengan yang lain-lain, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita untuk ini, karena memang untuk pendanaan yang kita masih kurang. Tantangan bagi pemuka agama di sini, ulama di sini gimana, Ustaz? Saat itu kan Pak Gabriel mereka ini sebagai vetor lah, tapi perubahan ke pemerintahan akhirnya beliau memilih jabatan camat Amanuban Timur ini, camat Amanuban Timur. Tapi karena beliau memilih untuk masuk Islam, dan pada saat itu ya pergolakannya sangat luar biasa, sehingga beliau dipecat, gajinya ditahan kurang lebih sekitar 8 tahun sampai ancam di penjara juga, karena beliau pilih untuk masuk Islam. Jamaah-jamaah kita yang memilih untuk mengikuti beliau kan sementara dipermasalahkan, jamaahnya disuruh ada yang pikul babi, pikul pokoknya binatang-binatang yang memang dilarang oleh agama Islam atau agama Sufisme pada saat itu, sehingga banyak yang dipaksa untuk ini kembali ke Kristen. Jadi dari yang sekitar belasan ribu itu ya mungkin saat ini ya kurang lebih ada yang kembali ke Kristen, ada juga yang setelah kembali beberapa tahun kita muncul saat ini ustadz semua bergerak, mereka masuk kembali ke Islam, dan tantangannya cukup luar biasa. Sini kita belum bisa memberikan sebuah janji gitu, tapi kita hanya bisa berusaha gitu ya, dengan kami terus berkomunikasi dengan Ustadz Muhajir gitu. Pak Ustadz Muhajir sudah menyampaikan demikian kondisi di satu masjid di kondisi mana gitu ya. Terus kita disampaikan kepada agnia, kepada donatur, dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati orang yang memiliki kemampuan lebih gitu ya, memiliki harta lebih untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada warga-warga, khususnya warga muslim yang ada di pedalaman. Dari tempat ini kita tahu bagaimana cahaya Islam mulai bersinar. Dari tempat ini juga kita tahu betapa beratnya perjuangan orang terdahulu untuk menjaga cahaya itu tetap bersinar. Memang tidak mudah. Tugas kita sekarang adalah menjaga cahaya itu tetap bersinar di hati kita, di hati mereka, sehingga cahaya itu senantiasa menyinari kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita.